Langit kelabu di Nitroy pada 17 Agustus 1966 menjadi saksi bisu penemuan yang akan mengguncang Brazil selamanya. Di lereng Morro do Vintém, tersembunyi di tengah vegetasi lebat yang mengukir garis pantai, sekelompok anak laki-laki yang sedang berburu layang-layang menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap dan dingin dari yang pernah mereka bayangkan. Aroma tanah basah dan dedaunan busuk bercampur dengan embusan kebingungan saat mata mereka menangkap sosok-sosok yang tidak bergerak di antara semak-semak. Dua pria tergeletak berdampingan. Pakaian rapi mereka, jas dan kemeja, kontras tajam dengan kekejaman pemandangan. Namun, bukan kematian itu sendiri yang paling mengerikan. Di wajah masing-masing mayat, bertengger topeng timah yang aneh, menyerupai alat selam kuno atau pelindung dari dunia lain, dipotong kasar namun pas. Topeng-topeng itu memancarkan kengerian bisu, menyembunyikan identitas dan ekspresi teradih mereka. Di dekatnya, selembar kertas lusuh ditemukan. Catatan itu bertuliskan, 16.30 berada di tempat yang ditentukan. 18.30 telan kapsul. Setelah efek, lindungi logam. Tunggu sinyal topeng. Hanya menambah lapisan tebal misteri. Tanpa tanda-tanda perlawanan, tanpa luka yang jelas, dan dengan objek asing yang begitu mencolok, kasus itu langsung menjadi simpul rumit yang menantang akal sehat. Apa sebenarnya yang terjadi di bukit terpencil itu? Siapa para pria bertopeng timah ini? Dan pesan mengerikan apa yang mereka tinggalkan? Petugas pertama yang tiba di puncak Morro do Vintém setelah panggilan panik dari anak-anak mendapati pemandangan yang tak masuk akal. Dua pria, kemudian diidentifikasi sebagai Manuel Pereira da Cruz dan Miguel Jose Viana, terbaring berdampingan di antara rimbunan semak, menghadap ke langit kelabu. Keanehan mereka bukan hanya topeng timah tebal yang menutupi wajah masing-masing, memantulkan cahaya suram, tetapi juga pakaian aneh yang mereka kenakan. Meskipun langit cerah, keduanya berbalut jas hujan kuning yang tidak praktis, menyelimuti setelan rapi mereka. Di bawah semua lapisan itu, satu detail kecil namun mengerikan terungkap. Mereka tidak mengenakan pakaian dalam sama sekali. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Tidak ada luka tusuk, tembakan, atau memar. Kematian mereka tampak sunyi, damai, namun sangat tidak wajar. Di samping tubuh Miguel, tergeletak sebuah buku catatan kecil, basah oleh embun pagi. Di dalamnya, tulisan tangan. Tim forensik yang tiba tak lama setelah itu mulai menyisir setiap jengkal puncak Morro do Vintém dengan teliti, mencari sehelai rambut, serat kain, atau setetes darah yang bisa berbicara. Namun, tanah di sekitar dua pria itu tetap bersih dari jejak perlawanan. Tidak ada goresan kasar, tidak ada lumut yang terinjak paksa, apalagi jejak kaki pihak ketiga yang seharusnya ada jika ada perkelahian atau pembunuhan. Udara lembab di puncak gunung pun seolah menelan semua potensi petunjuk, membiarkan para korban terbaring dalam kesunyian yang membingungkan. Laporan awal dari otopsi juga menambah lapisan kebingungan. Tidak ada indikasi racun umum, tidak ada tanda-tanda asfiksia, atau trauma fisik apapun yang bisa menjelaskan kematian mereka yang tiba-tiba. Kedua pria itu, secara mereka berbicara tentang frekuensi yang bisa menjembatani dimensi, tentang perangkat yang dirancang untuk menangkap energi roh, tentang pencarian kebenaran di luar alam materi yang kasat mata. Bagi orang lain, mereka adalah eksentrik, pencari kebenaran yang kadang terlihat gila, terperosok terlalu dalam pada batas tipis antara sains dan supranatural. Setiap uang hasil jeripayah mereka habis untuk komponen langka dan buku-buku esoteris. Mereka percaya ada dunia lain yang menunggu untuk dihubungi, sebuah janji spiritual yang bisa dibuka dengan teknologi yang tepat. Ironisnya, obsesi inilah yang kini menjadi petunjuk paling nyata dalam kematian mereka.
seolah takdir menarik benang merah dari keyakinan mereka sendiri ke puncak gunung yang sunyi itu. Menggali lebih dalam ke hari-hari terakhir mereka, mengungkap serangkaian tindakan yang mengerikan. Sebuah ritual persiapan yang sunyi. Catatan keuangan dan saksi-saksi mata melukiskan gambaran perjalanan misterius yang dimulai jauh sebelum puncak gunung itu. Manuel dan Miguel terlihat di beberapa toko elektronik, membeli komponen-komponen aneh. Kumparan kawat tembaga murni, dioda frekuensi. Sebuah catatan terakhir ditemukan terselip di antara buku-buku esoteris mereka, menyingkap sebagian tabir misteri itu, sekaligus mengikatnya dalam simpul kebingungan yang lebih dalam. 16.30 berada di tempat yang disepakati. 18.30 menelan kapsul setelah efek melindungi logam. Kapsul apa? Logam apa? Apakah topeng timah itu bagian dari melindungi logam yang mereka maksud? Ataukah itu merujuk pada perlengkapan lain yang tak pernah ditemukan? Kejadian itu terasa seperti skenario dari novel fiksi ilmiah, bukan investigasi pembunuhan. Setiap petunjuk baru tidak menjelaskan, melainkan semakin mempertebal lapisan kegelapan di sekitar rencana yang lebih besar. Sebuah rencana yang hanya mereka berdua pahami, dan yang kini telah membawa mereka pada kematian yang aneh. Penyelidik bergulat. Pikiran mereka terjerat dalam jaring spekulasi yang makin lama makin liar. Bagaimana mungkin kematian seperti ini terjadi tanpa penjelasan yang logis? Mereka mencari jejak sekte tersembunyi. Atau mungkinkah ini lebih dari sekedar kultus manusia? Komponen elektronik aneh itu, topeng sebagai pelindung, catatan yang samar, semuanya memicu bisikan-bisikan tentang kontak di luar angkasa. Apakah mereka mencoba membangun alat komunikasi atau perisai terhadap sesuatu yang asing? Kekalahan total di hadapan yang tak diketahui. Sebuah ekspedisi gagal ke alam semesta lain yang membuat orang bergidik ngeri, merenungkan kekuatan tak terlihat yang mungkin mengintai di balik batas pemahaman manusia. Atau mungkin itu adalah eksperimen pribadi, pencarian realitas alternatif yang berujung fatal. Spekulasi liar itu merajalela, melompat dari satu kemungkinan fantastis ke kemungkinan lain, meninggalkan ketidakpastian yang dingin di belakangnya. Tidak ada jawaban yang pasti, hanya serangkaian pertanyaan yang makin dalam, memupuk paranoia bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan dari yang bisa dibayangkan manusia. Namun, setiap teori, seberapapun fantastisnya, pada akhirnya hancur di hadapan ketiadaan bukti konkret, menyisakan kekosongan yang membingungkan. Kasus masker timah tidak hanya tetap menjadi misteri yang mengerikan, tetapi juga sebuah noda abadi pada catatan investigasi kriminal. Tidak ada penangkapan yang pernah dilakukan. Tidak ada motif yang... Misteri itu seperti bayangan yang tak mau pergi, melayang di atas kota, di atas ingatan mereka yang pernah mencoba memecahkannya. Ia terus memicu imajinasi, membangkitkan bisikan-bisikan horor tentang kekuatan tak terlihat dan ritual tersembunyi. Ketidakmampuan untuk memahami, untuk menempatkan tragedi ini dalam kotak logika yang rapi, meninggalkan rasa tidak puas yang mendalam, sekaligus memicu perenungan pahit. Apakah ada batas bagi pengetahuan manusia? Apakah ada horor di luar sana yang begitu asing dan tak terjangkau sehingga akal sehat kita sendiri pun tak sanggup untuk memprosesnya? Kasus Manuel dan Miguel berdiri tegak sebagai pengingat dingin akan jurang kegelapan yang tak terduga, yang mungkin bersembunyi di balik tirai realitas yang kita kenal. Maka, misteri masker timah dengan kebisuan abadi dan wajah-wajah kosongnya bukan hanya kisah kriminal yang belum terpecahkan. Ia adalah cermin bagi jiwa manusia. Cermin yang memantulkan obsesi kita yang tak terpuaskan terhadap hal yang tidak diketahui. Bisikan-bisikan kosmik yang menjanjikan pencerahan, namun seringkali berakhir dalam kegilaan. Di sana, batas tipis antara... Namun, apakah ada harga yang terlalu tinggi untuk kebenaran itu?
Apakah ada pengetahuan yang seharusnya tetap terlarang demi menjaga kewarasan kita sendiri? Kasus masker timah adalah pengingat mengerikan. Alam semesta menyimpan kengerian dan keajaiban yang melampaui imajinasi terliar kita. Mungkin di kedalaman kegelapan abadi, beberapa pintu seharusnya tetap tertutup. Karena di balik tabir itu, mungkin bukan hanya pencerahan yang menanti, tetapi kehampaan yang tak berujung, yang akan menelan jiwa-jiwa paling berani sekalipun.